pasal ke-25 ada orang yang pegang sesuatu. Nah, ke-25 tadi. Pegang sesuatu pekerjaan dengan makan gaji. Adabnya nih. Bermula syarat yang paling besar, ini tinggal 2 bab lagi insya Allah. Bermula syarat yang paling besar dan paling fardu, ejaan orang dulu, yaitu mesti ada amanat, artinya kepercayaan. Bahwa dengan amanat itu, kita bahas kemarin bab tentang amanat. Silakan dirujuk lagi catatannya itu. Jadi tentang amanat itu selamat tiap pekerjaan, dan syarat kedua, ia pandai betul-betul mengerjakan yang ia lagi kerjain. Yang lagi dikerjakan itu harus diperhatikan, harus pandai-pandai, dan pandainya itu dapat dari pelajaran. Dan syarat ketiga, mesti ia jaga baik-baik daripada barang yang merusakkan pekerjaannya, maka jangan ia lalai. Dan syarat keempat, mesti ada rajin membaguskan pekerjaannya lebih dari yang disuruh oleh yang empunya pekerjaan itu. Maksudnya si owner lah bahasanya sekarang, atau bos, CEO-nya. Maka 4 syarat itu boleh ia dapatkan 4 guna. Pertama, gunanya apa? Dapat nama baik daripada orang-orang. Dapat nama baik kalau kita menjaga, kita pandai menjaga itu, maka efeknya itu ada 4 tadi. Pertama, dapat nama baik. Kedua, dapat disayang oleh orang yang mempunyai pekerjaan itu. Diharapkan dengan lantaran itu, dengan lantaran kita pandai tadi, boleh dapat naik gaji. Betul-betul. Yang ketiga, manfaatnya itu apa? Dapat dipuji oleh orang-orang yang hingga segera boleh ia dapat pangkat pekerjaan lebih tinggi. Jadi ada pujian yang memotivasi, bukan pujian yang melalaikan. Karena ada orang-orang dipuji makin lalai. Itu yang pujian bikin motor. Wah, itu ibadahnya bagus banget, itu kerjaannya cakep banget. Kalau dia lalai dengan pujian itu, maka dia nggak bakal, besok nggak bakal segitu rajinnya. Ibadahnya juga besok nggak bakal segitu khusyuknya, karena dia terbuai dengan pujian. Ini namanya pujian yang membuat madorot. Tapi ada pujian yang mendapatkan apresiasi buat bekal dia, memotivasi diri, itu menambahkan kepercayaan diri kita. Wah, ini adalah bentuk bukti pelajaran. Kalau saya begini, hasilnya begini, pujian ini menjadi bekal buat yang lain-lain, gitu, buat pesan. Ya, nah itu gak ada masalah. Ya, kita kalau baca pujian Nabi apa Barzanji? Kita baca pujian-pujian Nabi dari bersalawat. Apa itu? Apa dulu juga Nabi nggak mendengar pujian-pujian terhadap beliau? Beliau mendengar. Didiamin kan? Didiamin ketika para sahabat, ada salah seorang sahabat yang mau memuji dengan puitisnya kan, keindahan puitisnya. Nah ini kita ketika tahu kalau potensi kita dipuji ini, jejak hati itu nggak goyang, bahwa kita tetap merujuk kepada Allah. Ya. Ini jadi motivasi buat yang di belakang kita, orang-orang yang bakal terusin estafet tongkat perjuangan kita. Wah, mau kayak si Anu, mau kayak bapak dulu begini-begini. Emang terus dia punya terbuainya di mana? Habis itu bikin malas? Enggak. Malah semakin ikhlas, malah semakin hati-hati. Itu. Jadi jangan kita terus gua nggak mau tampil, gua nggak mau kelihatan jamaah. Lihat, jadi sembunyi, kelihatan, tunjukin kalau kita emang pengen jamaah. Tunjukin bahwa diri kita itu rajin ibadah, tunjukin. Jangan kerayu sama setan tentang apa? Tentang takutnya kita riya. Riya boleh ditakutin, cuma ada motivasi diri ketika kita menampakkan diri atau mengiklankan diri kita sebagai seorang muslim. Ketika pujian itu bukan malah membuaikan, malah menampakkan status kewajiban kita menjaga dan melestarikan. Contoh buat yang lain. Tapi kalau itu sebaliknya yang kita dapat, nah alamat itu, alamat hancurnya amal, ya, hancurnya niat. Makanya lempengin niat. Pujian itu jangan sampai membuaikan kita menjadi apa, kealpaan akidah. Alpa akidah sesaat, Kalau kita emang manusiawi ya, manusiawi. Kalau emang dipuji itu senang, itu manusiawi. Tapi kalau kita punya mengemban ilmu, punya bekal diri, kita bakal merujuk lagi kepada Allah. Ya Allah, sungguh ini pujianmu patut adalah Engkau. Kita balikin ke Allah.
Ya, kebaikan yang dia nampak ini karena engkau menutupi aibku. Dulunya begitu. Ada orang, Ustaz, ganteng banget sih. Di jamaahnya ganteng-ganteng semua, muda-muda. Pokoknya lihat majlis luar biasa dah. Keluar kayak malaikat subuh semua. Malaikat subuh nggak kesiangan nggak. Udah orang mandangnya tuh ganteng-ganteng semua. Itu cahaya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menutupi aib kita. Aibnya itu masih ditutupin. Coba kalau diablak dibuka, kucing juga gak deket. Kucing elok, tikus juga jauh. Kita masih dijaga, aib kita masih ditutup-tutupi sama Allah. Jangan sampai, jangan sok-sokan kalau dibuai sama pujian. Ya, nauzubillah. Jangan sampai kan. Kita lihat secakap apa sih kalau udah kena saraf kena dikit aja, bibir mesol. Ya, mata udah mesol, minggir sebelah. Kalau tahu mata gimana tuh? Bibir kemana tuh larinya? Gigi ngomong udah pelok. Ngiler lagi. Aduh, di mana gantengnya? Gimana cakepnya? Cantik banget tadinya. Ya kalau Allah pengen rusak seketika. Kalau orang kena pujian-pujian itu hati-hati. Ada panah-panah orang dengki ain. Orang kalau sering lumbar-lumbar foto-foto misalnya di medsos, kalau kita punya bekal akidah, kita minta perlindungan sama Allah, gak mempan. Ini jangan sampai lagi sekarang kuat, ntar tuanya banyak mejeng. Karena ada yang begitu, makin tua makin jadi. Mudanya mah kuat akidahnya, makin tua, waduh, wah kudu di ini. Jadi terbuai sama pujian, mejeng mulu kemana-mana. Nah, di situ ketika panah ain itu dia tidak bisa tapis lagi, kealpaannya udah mulai banyak, mulai kebuka tuh. Masuk panah-panah itu, udah. Kalau kena gimana? Ya Allah, udah sakit, akhirnya begini, akhirnya begitu. Kita nggak selamanya muda, kita nggak selamanya kuat. Ada waktu-waktunya. Kalau kita bisa jaga iman Islam kita dengan akidah yang kuat yang kokoh, kita minta perlindungan sama Allah. Jangan sampai berubah walaupun dimakan usia, karena itu adanya di hati. Kita paham kelemahan jiwa itu bakal terasa. Kayak orang lagi masih muda, lagi gagah-gagahnya kuat, akidahnya kuat banget. Cuma pas udah kena sama godaan, ya kena ujian tua, udah mulai ngeliat, aduh ya Allah, gua udah kisut juga nih. Kenapa begini amatnya? Apa gara-gara ini? Apa lagi disalahin? Dia lupa diri gitu, bahwa semua itu ada penghabisannya. Mau sehebat apa dia punya dia punya amalan ini, punya guru ini, dikasih ilmu kebal begini begitu, mati juga. Siapa yang punya ilmu kebal dari zaman dulu yang sekarang masih hidup? Gak ada, semuanya ada umurnya. Ya, ya tameng tuh, ntar ada tameng, ya tameng kebal, hancur juga. Kena bara api, kena lahar, kena apa? Sama alam hancur, besi itu bisa tergerus, bisa korosi. Apalagi badan, sok-sokan gitu kira-kira pakai amalan ini, pakai jimat ini, pakai itu. Mati lu kan? Jangan keraguan. Dipuji pada saat itu juga. Kalau dia terbuai, apalagi sampai nauzubillah penghabisannya dalam keadaan bangga kepada diri. Apa yang dia dapat? Sudah sampai mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dijemput oleh para malaikat dan menghadap Allah dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal